Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat beriman, salah satu amalan yang sering dianjurkan, namun pada saat yang sama dilupakan adalah sedekah. Berulang kali Nabi menyampaikan nasihat tentang sedekah. Begitu banyak potret kemiskinan, kelaparan banyak terjadi di sekitarnya. Kita menyaksikan banyak gedung-gedung menjulang tinggi, dan di sekitarnya gubuk-gubuk triplek kardus masih ada. Begitu banyak rumah mewah yang bertetangga dengan rumah kumuh. Mereka mencuci, mandi, bahkan sebagian mereka minum dari air sungai yang kotor. Harus menahan lapar dahaga yang lebih sering dari merasakan nikmat kenyang. Lantas, apa yang ditakutkan Nabi setelah beliau wafat? Dan, apakah sedekah bisa membeli surga? Lalu, kebaikan apa yang didapatkan dari pahala sedekah? Tetap tonton video ini hingga selesai. Agar tidak gagal paham, jangan lupa like, subscribe, dan komen. Hadis Nabi menyatakan, bukan kemiskinan yang beliau takutkan akan menimpa, tapi ketika dunia ini dibukakan lebar-lebar kepada umatku. Dunia telah melenakan banyak umat Islam, banyak orang yang muslim, yang menghabiskan jutaan rupiah hanya untuk memotong dan mewarnai rambut, mengecat kuku, dan yang lainnya. Tujuan dan gaya hidup kemewahan dunia telah menyihir dan melalaikan umat muslim. Bukan itu semuanya, tetapi ridho Allah yang menjadi kebahagiaan di dunia dan akhirat. Sebagian menyangka, dengan bersedekah harta jadi berkurang. Dengan bersedekah bisa menjadi kaya, yang akan menjadi tabungan amal solih di akhirat. Justru, harta yang disimpan itulah yang sebenarnya akan habis dan tidak bermanfaat baginya kelak di akhirat. Diriwayatkan, datang seorang peminta-minta, berdiri di depan pintu rumah Ali bin Abi Thalib. Ia berkata pada putranya, Al-Hasan, pergilah kepada ibumu, dan katakan kepadanya, bahwa aku meninggalkan untuknya 6 dirham. Berikanlah dirham di antaranya. Al-Hasan pun pergi, lalu kembali seraya berkata, ibu mengatakan, bahwa engkau meninggalkan 6 dirham, hanyalah untuk membeli tepung. Tidak benar iman seorang hamba, hingga ia lebih percaya pada apa yang ada di tangan Allah, dari apa yang berada di tangannya. Ucap Ali kepada anaknya, katakan kepadanya, wahai putraku, kirimkan 6 dirham itu. Fatimah pun mengirimkan 6 dirham, lalu Ali memberikannya kepada peminta-minta itu. Tidak lama kemudian lewat di hadapan Ali seseorang yang membawa unta untuk menjualnya. Maka Ali bertanya, berapa engkau menjual unta ini, wahai laki-laki? 140 dirham, jawab lelaki itu. Ali berkata, jualah kepadaku, aku harap harganya bisa aku berikan kepadamu 8 hari lagi. Dan orang itu pun setuju. Ali mengikat unta di depan pintunya. Kemudian, datang seorang lainnya seraya bertanya, milik siapakah unta ini? Unta ini milikku, Ali menjawab. Berapa kau menjualnya? 200 dirham, jawabnya. Aku mau membelinya darimu, kata lelaki itu. Akhirnya orang itu membeli unta tersebut, dan memberikan Ali 200 dirham. Lalu, Ali segera membayar pada orang yang ditunda pembayarannya sebanyak 140 dirham.
Ali pulang membawa 60 dirham. Kemudian diserahkan kepada Fatimah. Inilah yang dijanjikan Allah kepada kami, lewat lisan Nabi. Barang siapa yang melakukan satu kebaikan, maka ia mendapat 10 kali lipatnya. Suatu hari di musim paceklik, terdengarlah suara nyaring dari pemberi kabar gembira dan peringatan bahwa suatu kafilah telah sampai di ibu kota Islam, kota Nabi, Madinah. Sebuah kafilah yang membawa kebaikan dan kehidupan tiba. Semuanya berjumlah 700 unta yang memuat biji-bijian, minyak, kurma dan pakaian. Kafilah ini milik Abdurrahman bin Auf. Para pedagang Madinah datang berbondong-bondong dan berkumpul untuk membeli kafilah itu. Mereka mengatakan kepada Abdurrahman, "Apakah engkau menjual barang, makanan, pakaian dan unta ini?" Abdurrahman menjawab, "Iya." Mereka mengatakan kepadanya, "Aku memberimu dengan harga 1 kali lipatnya." Abdurrahman mengatakan, "Aku mengetahui ada yang memberiku harga yang lebih daripada apa yang kalian berikan padaku." Mereka mengatakan, "Aku akan memberikan kepadamu harga 2 kali lipatnya." Abdurrahman menjawab, "Aku melihat ada yang memberiku lebih daripada harga ini." Mereka mengatakan, "Kami memberikan kepadamu harga 3 kali lipatnya." Abdurrahman menjawab, "Ada yang memberiku lebih daripada ini." Mereka mengatakan, "Kami adalah para pedagang Madinah, dan tidak ada seorang pun yang memberimu lebih." Abdurrahman mengatakan, "Demi Allah yang jiwaku ada di tangannya, Allah memberiku harga yang lebih dari atas 7 langit lewat firman-Nya." Perumpamaan, nafkah yang dikeluarkan oleh orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah adalah serupa dengan sebutir benih yang menumbuhkan 7 butir. Pada tiap-tiap butir, 100 biji. Dalam surat Al-Baqarah ayat 261, Allah melipat gandakan ganjaran bagi siapa yang Dia kehendaki. Dan Allah maha luas karunia-Nya, lagi maha mengetahui. Allah telah menambahku lebih dari 700 kali lipatnya, hingga berkali-kali lipatnya. Aku menjadikan kalian sebagai saksi, dan aku menjadikan Allah dan malaikat-Nya sebagai saksi, bahwa kafilah ini aku nafkahkan di jalan Allah. Tidak masuk kepadaku 1 atau 2 dirham pun. Mereka pun pulang berpencar. Lalu kaum fakir dan miskin datang untuk mendapatkan jatah dari kafilah tersebut. Sedekahlah biarpun sedikit. Berilah uang dan tunjukkan kasih sayang kita pada mereka, meski nilainya tidak seberapa. Yakinlah semua akan menuntun ke surga. Ketahuilah bahwa agama perintahkan agar kita selalu menjadi orang dermawan, yang ringan dalam pemberian. Tangan di atas lebih baik daripada tangan di bawah. Hadis Nabi menjelaskan tentang sifat dermawan dan suka memberi. Akan dekat kepada Allah, sekaligus menghantarkan menuju surganya. Dermawan menyebabkan dekat dengan Allah, dekat dengan rahmat-Nya dan jauh dari azab-Nya. Sedangkan sifat kikir menyebabkan jauh dari Allah, dari rahmat-Nya, dekat dengan siksa-Nya. Sekali-kali, jangan meremehkan sedekah, meski nilainya tidak begitu besar, meski hanya sekedar memberi uang recehan, atau hanya sekedar berupa uluran tangan. Semua itu adalah bentuk kedermawanan. Semuanya akan mendekatkan seseorang kepada Allah. Ketahuilah bahwa Allah begitu mencintai orang yang dermawan, dan secara khusus menyediakan surga bagi mereka yang dermawan, dan mengharamkan neraka baginya. Sebaliknya, Allah begitu membenci orang yang bakil,
dan menyediakan neraka, sekaligus mengharamkan pula surga bagi mereka yang bakil. Lihatlah kembali hadis di atas, di mana Nabi bersabda, ketika Allah menciptakan surga, maka surga bertanya, "Wahai Tuhanku, mengapa engkau menciptakan aku?" Allah menjawab, "Untuk semua orang yang dermawan dan yang bertakwa." Surga berkata, "Iya, aku ridho." Dan bertanya pula neraka, "Wahai Tuhan, mengapa engkau menciptakan aku?" Allah menjawab, "Untuk orang yang bakil dan sombong." Neraka berkata, "Iya, aku untuk mereka." Nabi juga menyampaikan, surga diciptakan, sekaligus disediakan bagi mereka yang bertakwa, dan orang yang dermawan. Sedangkan neraka, disediakan dan dipersiapkan, untuk menyiksa orang yang bakil dan sombong. Sekarang pilihan terserah kita sebagai makhluknya. Jalan ke surga atau ke neraka yang kita inginkan. Allah tidak pernah memaksa atau menjerumuskan manusia. Tergantung kebijakan kita untuk menentukan pilihan. Menjadi dermawan atau bakil. Suatu hari Aisyah berkata, datang seorang wanita kepada Nabi, dengan keadaan tangan kanannya lemas tidak bisa digerakkan. Wanita itu berkata, "Ya Rasulullah, doakanlah agar tanganku ini dapat berfungsi lagi seperti semula." Nabi bertanya, "Ada apa dengan tanganmu? Mengapa bisa jadi seperti itu?" Wanita tersebut kemudian bercerita, "Suatu malam aku bermimpi seakan hari kiamat telah datang. Waktu itu, aku melihat api neraka jahanam telah berkobar begitu dahsyatnya. Demikian pintu surga telah terbuka. Namun betapa terkejutnya aku ketika melihat neraka. Ternyata ibuku berada di tempat mengerikan itu. Aku melihat ibu berusaha menghindar dari semburan api dengan sepotong lemak dan sehelai kain yang dia kipas-kipaskan untuk menangkis kobaran api tersebut. Dan aku bertanya kepadanya, 'Wahai ibu, mengapa engkau berada di tempat ini? Bukankah engkau adalah seorang wanita yang taat beribadah, juga taat kepada suami, sehingga ayah pun selalu ridho kepadamu?' Sungguh aku merasa heran, namun aku tahu masalahnya, bahwa hal yang menyebabkan ibu sampai terjerumus ke neraka adalah lantaran sifat kikirnya." Ibuku menjawab, "Hanya sepotong daging dan sehelai kain inilah yang dulu sempat aku sedekahkan di dunia." Lantas, di manakah ayah? Ayahmu kini berada di surga. Aku lalu pergi ke surga. Saat itu, ayah berdiri di pinggir sebuah telaga, sedang memberi minum banyak orang. Aku langsung menghampirinya dan berkata kepadanya, "Wahai ayah, ayah berada di sini dengan segala kenikmatan, sementara ibu sedang menjalani penyiksaan di dalam neraka. Ayah memberi minum banyak orang di surga. Tolong berilah ibu minum dari telaga itu ayah." Ayah menjawab, "Anakku, Allah telah melarang air telaga ini diminum oleh mereka yang bakil dan pendosa. Hingga akhirnya usahaku membuahkan hasil. Segelas air dari telaga, langsung aku bawa ke neraka untuk aku berikan kepada ibu yang sangat kehausan. Saat air itu aku berikan kepada ibu, tiba-tiba saja ada suara kutukan. Semoga tanganmu menjadi mati suri karena perbuatan itu." Sungguh, saat aku terbangun, mimpi itu menjadi kenyataan, tanganku menjadi mati suri. Tidak bisa digerakkan seperti semula. Setelah Nabi mendengarkan cerita dari wanita tersebut, Nabi lalu menaruh sebuah tongkat ke tangan wanita itu lalu berdoa, "Wahai Tuhan, dengan hak mimpi yang telah dikisahkan oleh wanita ini, sembuhkanlah tangannya." Seketika doa Nabi langsung dijawab oleh Allah,
Dalam waktu yang singkat tangan itu sembuh dan bisa berfungsi seperti sedia kala. Sadarlah bahwa neraka akan menanti manusia bakil yang tidak punya hati. Dan surga rindu menanti para dermawan yang suka memberikan pertolongan. Cobalah untuk saling berbagi kepada sesama. Berilah apa yang kau punya. Meski nilainya tidak seberapa, yakinlah bahwa pemberian dan kedermawanan kelak akan berbuah surga. Semoga Allah selalu melindungi kita dan menuntun kita ke jalan yang lurus. Amin. Amin. Ya Robbal Alamin.